Salam, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 18 September 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 26 ayat 22, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Ia berpindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita dari firman Tuhan ini yang disebutkan di dalam ayat itu yaitu Rehobot. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema dari bahan renungan ini adalah sebuah nama sumur yang digali oleh Ishak, anak Abraham. Kehidupan sebagai nomaden pada saat itu dalam komunitas yang masih relatif sedikit jumlah mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Demikianlah Ishak melanjutkan kehidupan mereka. Tantangan yang paling berat dialami di Kanaan ini ialah kebutuhan air. Bahkan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan ternak, kambing domba, lembu sapi, onta, keledai. Tanpa air, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di masyarakat kita, masalah air ini juga menjadi masalah penting, yaitu mengolah sawah dengan cara irigasi. Tidak jarang menimbulkan pertengkaran karena irigasi ini, karena pembagian air dari hulu ke hilir tidak terpenuhi, atau pembagian air tidak adil. Volume air harus cukup dan pembagian air dari hulu sampai ke hilir harus terpenuhi dengan adil. Di hulu tidak menguasai aliran air supaya yang di hilir tetap kebagian. Saudara-saudari, tentang air, orang Batak menyebut minum aek sitio-tio. Aek sitio-tio yaitu air sejuk. Kalimat sampiran undangan kaum kerabat agar kaum kerabat ini rela menyempatkan waktu setelah pemakaman jenazah selesai supaya mereka sudi kembali ke rumah keluarga yang berduka untuk saling beramah tamah sebagai penawar rasa duka. Menarik kisah dari Kejadian 26 secara keseluruhan. Setelah Abraham meninggal, Ishak berpindah dan menumpang di negeri Gerar, negeri orang Filistin. Nama rajanya ialah Abimelekh. Di negeri ini Ishak menetap. Walaupun dalam kondisi nomaden, di sana dia sempat menabur, menuai, kambing dombanya makin bertambah dan kekayaannya bertambah karena diberkati oleh Tuhan. Melihat kekayaan seperti ini, orang-orang Filistin cemburu kepadanya. Bisa dilihat di Kejadian 26 ayat 14.
yaitu gembala-gembala Ishak sering bertengkar dengan gembala-gembala Filistin. Sumur-sumur lama yang digali oleh Abraham sudah ditutup oleh orang Filistin. Lalu sumur baru digali lagi oleh Ishak, tetapi direbut oleh gembala Filistin, seperti yang diberi nama sumur Sitna, direbut oleh gembala-gembala Filistin. Akhirnya Ishak menggali sumur lain yang airnya membual. Sumur ini ternyata tidak dipertengkarkan oleh gembala Filistin, sehingga dinamainya Rehobot. Tentang sumur ini Ishak berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dengan sumur ini Ishak menemukan satu kelonggaran hidup, terbebas dari gangguan. Sumur Rehobot memberi keamanan bagi gembala Ishak, dapat memenuhi kebutuhan air, baik untuk kebutuhan keluarga, terutama untuk ternak-ternak mereka. Saudara-saudari, melihat kebutuhan air dalam hidup, baik bagi makhluk maupun tumbuhan, itu sangat-sangat penting. Tuhan Yesus menunjuk dirinya adalah air kehidupan. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa air, maka demikian juga kita tidak dapat hidup kekal tanpa air kehidupan. Tidak mungkin mendapat hidup kekal tanpa Tuhan Yesus sebagai air kehidupan. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, setelah mereka meninggal di tempat sengsara yang dialami oleh orang kaya, tidak ada air. Orang kaya itu cukup berharap setetes air di ujung jari Lazarus untuk melegakan kesengsaraannya. Setetes air, itu dikatakan oleh orang kaya itu. Tuhan Yesus air kehidupan, bukan setetes, tetapi sepenuhnya, sampai puas. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itulah Rehobot yang sejati bagi kita. Walaupun iblis berusaha menutup air kehidupan ini, namun dengan iman akan mengalir dalam damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, sumur Rehobot, mata air kedamaian yang sejati, sudahkah Anda temukan? Yang kedua, bagaimana sikap Anda bila kebaikan Anda dijadikan menjadi sumber pertengkaran? Yang ketiga, Tuhan Yesus mengharapkan kita menjadi mata air dari sumur Rehobot. Itu dalam Yohanes 4 ayat 14, silakan dibaca. Sejauh mana usaha Anda menjadi sumber air Rehobot ini? Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang bagaikan sumur Rehobot bagi kami, yaitu sumber air kehidupan, kedamaian, sukacita. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengalirkan air kehidupan yang menjadi kesaksian hidup kami, membawa kedamaian bagi sesama. Jauhkan hati dan pikiran yang membawa perselisihan dan pertengkaran dengan sesama. Itulah permohonan kami dalam Kristus Tuhan. Amin.